pada kali ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber kita yang sebelumnya saya perkenalan diri ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Pratama. Kemudian narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Aji Febriansa dari Universitas Sriwijaya. Ya, dari... kita sama ya? Iya. Sama. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat juga. Alhamdulillah. Tapi belum berkeluarga. Ya, belum berkeluarga. Iya. Baiklah, kita kali ini akan membahas suatu materi yang dimana terdiri dari 5 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Anda. Iya. Apakah bersedia menjawabnya? Sangat bersedia. Sangat siap. Apalagi pertanyaan ini seputar pendidikan yang ada di pendidikan kita di Indonesia ini. Iya, tentu. Sangat menarik kali ini pembicaraan mengenai materi ini. Baiklah, langsung saja ya. Iya, kita diskusikan. Untuk pertanyaan yang pertama, jadi ada analogi di pertanyaan ini. Ada seorang siswa yang kita sebut saja namanya itu Andi, yang dimana Andi ini dia tuh memiliki bakat di dunia teknik ya. Dia memiliki bakat di dunia teknik, akan tetapi dia memiliki kendala, yaitu ada suatu permasalahan di mentalnya ya, seperti dia itu punya tidak percaya diri. Kemudian dia juga orangnya pemalu kan, juga dia tuh overthinking, insecure terhadap orang lain, membandingkan dirinya dengan orang lain seperti itu. Nah, ia juga karena sebab itu, jadi dia tuh selalu ragu untuk mengambil keputusan kan, sehingga dia takut untuk masuk mendalami tekniknya itu. Jadi sebagai anda calon tenaga pendidikan, ya saya juga. Sama-sama. Iya. Jadi bagaimana menurut Anda solusi yang seharusnya Anda berikan kepada saudara Andi ini terhadap permasalahannya itu? Baiklah, silakan untuk Anda jawab. Baiklah, terima kasih. Masalah insecure, tidak percaya diri dan pemalu ini kan menjadi polemik buat siswa-siswa zaman sekarang, terkhususnya kalau kita sebut generasi Z kan, generasi Z, itu menjadi polemik yang menakutkan bagi mereka karena mereka tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap melakukan sesuatu seperti itu kan. Sebagai seorang pendidik, saya harus memberikan motivasi yang lebih kepada mereka, memberikan kepercayaan yang tinggi kepada mereka, dan memberikan nasihat-nasihat serta mempercayai apa yang mereka lakukan sehingga rasa percaya dirinya akan tumbuh dengan sendirinya, serta mereka tidak akan ragu dalam memilih sesuatu. Karena seperti pengalaman saya kemarin waktu saya menjadi seorang siswa, saya itu seorang yang malu berbicara di depan kelas kan, ketika disuruh oleh guru menjawab pertanyaan kan. Tapi saya berpikir lagi, kalau saya tidak maju dari sekarang, kapan lagi kan kita bisa bisa percaya diri, berkembang kan. Karena seperti yang kita bilang tadi, bahwa percayaan diri ini sangat penting pada diri kita kan, untuk kedepannya. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal kan yang kita pilih, contohnya saja kita melakukan sesuatu hal tapi kita salah pilih dalam melakukan sesuatu itu, ya kita jangan malu, jangan merasa tidak melakukan kesalahan yang begitu, ibarat katanya itu melakukan suatu kejahatan gitu kan. Kalau salah memilih itu, kita jangan berpikiran seperti itu. Sebagai manusia kita harus bermindset bahwa apa yang kita pilih itu pasti baik buat kita, karena kita sendiri yang memilihnya.
mungkin itu saja dari jawaban saya, bahwa kepercayaan diri itu harus harus timbul di siswa tersebut. Ya mungkin itu saja. Baiklah, intinya tadi itu ya kita ya contohnya tadi kan khususnya saudara Andi tadi kan, berarti dia agar tidak ragu ya dia itu ambil saja dulu tentang resikonya nanti seperti itu. Tadi ada pun tadi ada overthinking, bagaimana dia overthinking dengan teman-temannya mungkin bagaimana? Kalau overthinking itu mungkin, kalau menurut saya juga pernah overthinking kan pada suatu hal, ya balik-balik lagi terhadap kita gitu kan. Bagaimana cara kita menanggapi overthinking tersebut? Seorang pendidik, seorang pengajar harus memberikan motivasi gitu, agar mereka tidak overthinking. Jangan memberikan arahan gitu, supaya mereka tidak ragu dalam memilih hal tersebut. Karena kan ketika mereka ya overthinking itu kan kalau terjadi karena adanya keraguan, adanya rasa malu gitu kan terhadap sesuatu kan. Jadi kita harus memberikan arahan kepada siswa, siapa namanya itu, Andi ya. Kita harus memberikan arahan kepada Andi bahwa manusia itu pasti melakukan kesalahan, manusia itu pasti melakukan suatu hal yang tidak baik gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk menyikapinya agar kita tidak merasa malu, agar kita tidak merasa overthinking, agar kita tidak merasa tidak percaya diri, dan agar kita merasa lebih percaya diri kedepannya nanti. Mungkin itu saja. Sangat bagus ya tadi ada suatu perkataan yang saya kutip bahwasanya ya kita itu tidak perlu malu karena salah, karena setiap manusia itu pasti punya kesalahan ya. Tetapi tergantung ya kita cara menyikapi ya tentang perspektif kita tentang kesalahan yang kita perbuat seperti itu. Intinya kesalahan itu suatu yang wajar ya, jadi tidak boleh membuat kita putus untuk melanjutkan impian kita ke depannya. Mungkin cukup ya untuk pembahasan yang pertama ini. Terima kasih, sangat bagus jawaban dari Anda. Saya merasa malu ketika Anda berbicara seperti itu. Tidak, saya memang nyata untuk menguji Anda. Tidak berlebihan. Ayo kita lanjut ya. Baik, ini yang kemudian ini tentang pembelajaran tatap muka. Kan ya, sebelum pandemi ya kita pembelajaran kita secara tatap muka kan, secara offline istilahnya. Kemudian setelah pandemi ini ya, pembelajaran kita berubah menjadi tatap maya melalui Zoom ya dan sebagainya, yang disebabkan karena adanya pandemi ini kan. Kemudian pada pembelajaran tatap maya ini banyak sekali kendala yang ya kita alami sama-sama kan. Selama kita belajar ini kan sebagai mahasiswa kita seringkali mengalami sinyal yang buruk, kemudian juga ya kuota kita juga tidak unlimited, kan terbatas. Juga semangat dan kemandirian yang kurang dari kita, sehingga membuat pembelajaran itu terasa sangat monoton, membosankan. Jadi bagaimana menurut Anda sebagai calon tenaga pendidik ya, untuk menyikapi permasalahan tersebut sehingga pembelajaran daring ini tidak membosankan lagi bagi para peserta didik, menjadi lebih menarik bagi mereka? Baiklah, saya persilakan untuk Anda menjawab. Baiklah, terima kasih. Pembelajaran daring ini menurut saya agak tidak efektif ya dilakukan ya, walaupun di kala pandemi sekarang pembelajaran daring ini membuat para siswa menjadi lebih malas. Yang kita tahu bahwa kalau kita belajar secara offline saja kita sudah malas, apalagi pembelajaran secara online gitu. Tambah malas kan, karena kita tidak punya effort, kita tidak punya effort untuk melakukan sesuatu seperti pembelajaran ini kan. Kalau kita offline itu kan
kita harus bangun pagi, kita harus mandi, kita harus sarapan, kita harus berpakaian, belum lagi kita mau ke sekolah naik angkot atau naik kendaraan lain kan, itu kan memberikan effort yang lebih sehingga kita setidaknya tidak terlalu malas gitu dalam pembelajaran ini. Setidaknya kita membutuhkan apa namanya itu ya, yang membutuhkan effort kan istilahnya tuh. Tapi kalau pembelajaran daring sekarang ini lebih membuat siswa menjadi lebih malas karena tidak adanya kedisiplinan yang tinggi terhadap siswa. Seperti yang kita tahu bahwa siswa-siswa zaman sekarang ini kan tingkat kedisiplinan ya. Nah, tingkat kedisiplinannya itu lebih, menurut saya di bawah standar. Nah, ya saya juga termasuk orang yang tidak disiplin kan, tapi saya masih berusaha untuk melakukan itu agar menjadi orang yang disiplin kan. Itu permasalahan yang terjadi. Untuk solusinya mungkin kalau untuk pembelajaran daring sih tidak ada solusi yang tepat itu untuk agar siswanya itu bisa apa tadi itu ya, agar tentang permasalahan sinyal buruk, kemudian kuota yang terbatas, dan agar ya pembelajaran itu tidak monoton lagi. Agar iya, sebenarnya pembelajaran daring itu sangat tidak efektif menurut saya, sangat tidak efektif karena ya seperti yang kita tahu kan, kita dari jam 8 sampai jam 2 siang duduk terus di kursi kan, menatap layar laptop atau HP kan setiap hari dari Senin sampai Sabtu kan, itu kan sudah sangat jenuh bagi siswa kan. Saya juga termasuk seorang mahasiswa yang cukup jenuh lah kalau misalkan kita lihat kamera terus setiap hari gitu kan. Tapi kan di sini kita tidak bisa menyalahkan pandemi sekarang kan, karena ini kejadian yang luar biasa dan kejadian yang tidak terduga di bawah kendali kita. Iya, di bawah kendali kita. Jadi untuk solusi agar pembelajaran kita ini lebih menyenangkan, mungkin dengan cara pendekatan kita seorang pengajar terhadap siswa tersebut. Bagaimana mau mereka, bagaimana ya keinginan mereka agar mereka lebih semangat dalam belajar, agar mereka lebih semangat dalam itu melakukan pembelajaran. Kan seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran daring ini sangat tidak efektif menurut saya. Jadi memberikan ya pendekatan terus diskusi terhadap siswa tersebut mau bagaimana. Kalau jikalau ada kemungkinan untuk pembelajaran offline, ya mungkin bisa diselingi dengan pembelajaran offline. Ya seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran online ini sangat riskan lah. Tapi tidak efektif ya sangat tidak efektif, tapi mau bagaimana lagi kan? Iya, pandemi. Iya, karena pandemi sekarang kita juga memikirkan kesehatan orang tua yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita kan. Jadi mau tidak mau kan melihat yang terbaik dari yang terburuk kan. Mungkin itu saja. Ya, tadi ada permasalahan tentang ya, sekarang tentang apa tadi, jaringan yang buruk ya. Iya. Kemudian kuota yang terbatas. Sejauh ini kan pemerintah sudah berusaha kan. Bagaimana menurut Anda usaha dari pemerintah, atau ada inovasi dari Anda, solusi dari Anda? Untuk solusi dari pemerintah sekarang memberikan kuota yang banyak kepada siswa-siswanya itu salah satu cara kan dari pemerintah agar mereka bisa ya setidaknya bekerja lah kan. Yang seperti yang kita tahu bahwa pemerintah ini kalau
kalau ada masalah aja kan baru bekerja. Kalau misalkan tidak ada masalah kan ya tidak mau bekerja ya kan. Tapi ini sebenarnya salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap mahasiswanya dengan memberikan kuota kan. Tapi dengan kuota saja kan kita tidak bisa, kita belum tentu untuk belajar dengan baik dan benar kan. Karena seperti yang Anda bilang tadi bahwa selain terkendala masalah kuota, masalah sinyal pada daerah-daerah tertentu ya kan yang kurang memiliki jaringan dan agak ya mungkin kesulitan. Kalau saya sebagai pendidik ya mungkin solusinya diberikan ya mungkin solusinya itu ya seperti yang saya bilang tadi bahwa kita harus melakukan pembelajaran offline secara bergiliran. Maksudnya tuh mungkin contohnya tuh minggu ini kita pembelajaran offline kan, terus minggu depan kita pembelajaran offline, diselingi gitu agar mereka tidak merasa jenuh, agar mereka tidak merasa saya ini belajar apa aja gitu. Karena pembelajaran online ini balik lagi sangat tidak efektif menurut saya kan. Tidak mungkin, masuk pelajarannya. Iya, tidak masuk pelajarannya. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Iya. Cukup ya. Iya, cukup. Jadi ya simpulannya tadi solusinya ya tetap kembali harus offline seperti dulu ya. Iya. Hanya saja bergilir kan. Dan satu lagi harus mentaati prokes. Iya. Agar kita terhindar dari COVID-19. Ya benar juga, bahaya kalau ada gelombang yang baru lagi. Iya, bahaya kan kalau ada gelombang baru lagi kan kita offline lagi kan, aduh. Iya. Tersiksa para siswa itu karena mereka buat apa sekolah kan, sekolah aja dari rumah ya kan, buat apa belajar gitu. Ujung-ujung mereka nikah muda. Iya, ujung-ujungnya nanti mereka nikah muda kan. Mereka juga tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman kelasnya gitu kan. Itu sangat merugikan bagi siswa itu sendiri. Sangat merugikan, membuat proses perkembangan tubuh dalam proses psikologi yang ada di siswa itu terhambat kan karena tidak ada pembelajaran secara offline. Ya, tentunya ya kita berharap ya agar pandemi ini segera Allah akhirkan kan. Ya. Terusnya di Indonesia dan pada umumnya di seluruh dunia. Ya. Kan? Ya, amin. Kemudian ya, kita lanjut ya. Terima kasih atas jawabannya tadi. Ya, itu sangat memberi solusi dan bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Saya merasa tidak enak karena bicara seperti itu. Kemudian lanjut. Jadi yang selanjutnya tentang emosi remaja ya. Iya. Remaja kan ya kita pernah mengalami masa remaja kan. Sekarang kita remaja gitu. Menuju tahap dewasa awal. Iya, remaja akhir ya. Remaja mungkin akhir. kita sudah bukan langsung lah udah menuju tahap dewasa itu. Iya. Awal tahap dewasa awal. Transisi ke tahap dewasa awal ya. Masih transisi. Iya. Sama-sama kita ketahui bahwasanya kita pernah mengalami kan masa remaja. Nah, pada masa remaja juga ya kita semua tidak ada remaja yang tidak mengalami ini. Bahwasanya remaja itu memiliki emosi yang tidak stabil kan. Dia itu sering meluapkan emosinya tidak pada tempatnya. Perasaannya juga dia mudah marah, kemudian juga dia terbawa emosi-emosi negatif lainnya. Kan banyak kan emosi-emosi negatif kan. Ya, remaja itu pada umumnya melampiaskan pada hal-hal yang negatif. Lantas terkadang ya sifat-sifat itu ya yang tadi kita sebutkan mengarah pada hal-hal negatif. Nah, bagaimana menurut Anda sebagai tenaga pendidik yang memandang hal ini dan bagaimana solusi dari Anda? Kami persilakan. Baiklah, ini emosi remaja. Emosi remaja ini kan memang sifat alaminya remaja kan. Sikap yang tidak stabil kan. Ya, atau kita bisa sebut saja labil kan. Sering naik turun itu emosi, kadang sedang, kadang sedih, kadang
marah kan, ketika mereka senang banget kan, ketika mereka sedih banget, ketika mereka marah mereka marah banget kan. Itu sebenarnya hal wajar kan bagi remaja. Tapi kalau apa tadi itu pertanyaannya, kalau misalkan menuju ke negatif itu? Iya, tadi pertanyaannya ya bagaimana solusi dari Anda agar ya remaja itu bisa mengelola emosi-emosinya itu kepada ya sesuatu yang positif bukan negatif seperti itu. Ya seperti yang kita tahu bahwa remaja-remaja zaman sekarang ini kan cenderung lebih banyak negatifnya kalau menurut saya kan. Ya Anda bisa lihat sendiri faktanya kan bahwa kita tidak bisa melarang mereka untuk melakukan sesuatu, karena seperti yang kita tahu remaja itu kan orangnya sedikit keras kepala kalau menurut saya kan. Sedikit keras kepala, dan tentunya mereka pasti merasa diri mereka yang paling benar ya kan. Nah, jadi kita tidak bisa untuk mengatakan sesuatu kalau hal yang mereka lakukan itu salah. Itu malah membuat mereka semakin emosinya semakin bergejolak dan melakukan hal yang lebih lagi, melakukan sesuatu hal yang lebih kan, yang mengarah ke negatif gitu. Itu sangat menjadi polemik bagi pendidikan di Indonesia ya, karena dengan kelakuan seperti itu kan, seperti contohnya para remaja yang ada beberapa video yang ada di media sosial yang memperlihatkan beberapa remaja yang memukuli gurunya. Itu kan sangat tidak etis ya. Tidak etis, dan itu yang menjadi keresahan juga buat saya bahwa kita sebagai pengajar itu kita tidak bisa untuk melakukannya sendiri gitu, untuk mengendalikan emosi-emosi remaja tersebut. Perlu perlindungan dari keluarganya, dari lingkungannya juga agar emosi mereka itu cenderung lebih ke arah positif kan, cenderung lebih kalem. Ya kita bisa sebut saja kalem kan, cenderung lebih kalem, cenderung lebih positif dalam melakukan sesuatu hal kan. Misalkan kalau kita lagi marah atau lagi contohnya kita lagi marah, kita bisa pergi ke tempat sepi terus berteriak kan, melampiaskan amarah kita, atau kita bisa ke kolam berenang kan, mendinginkan kepala agar kepala kita tidak panas kan dengan amarah kita kan. Untuk sebagai pendidik, cara agar emosi para siswa tersebut agar ya bisa terkontrol kan, salah satunya dengan memberi arahan dengan cara pendekatan yang mungkin membuat mereka itu merasa tersentuh hatinya ketika kita berbicara dengan mereka kan, membuat mereka merasa aduh gak enak nih kalau saya melakukan sesuatu nih, ntar takutnya guru itu kecewa lagi dengan kita. Nah, kita harus memberikan pendekatan yang seperti itu agar para remaja tersebut dapat memiliki emosi yang cenderung lebih mengontrol emosinya kan, ketimbang mereka yang tidak melampiaskan emosinya tersebut ke hal-hal negatif kan. Mungkin itu saja. Jadi ya sebenarnya dari jawaban Anda ya, bahwasanya solusi dari remaja yang emosinya tidak stabil agar bisa terlampiaskan pada hal-hal yang positif itu perlu pendekatan ya, terutama dari orang-orang yang paling dekat, keluarga ya, lingkungannya, ya juga gurunya kan, ya, seperti itu kan. Kita ya sebelumnya ya terima kasih lagi atas jawabannya yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Kita lanjut ya.
Pertanyaan ini ya, panjang ya. Ini paling panjang di antara pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Waduh, gak masalah sih. Siap tidak jawab? Sangat siap. Saya sebagai narasumber ini harus siap kalau ditanya sesuatu. Ya, Kan? iya. Walaupun tidak digaji. Iya, tidak apa-apa. Ya saya terkenal di YouTube kan. YouTube PTM ya. Iya, YouTube PTM. Kemudian di sini ada ya ada analogi ya. Hidup ini unik ya. Hidup ini unik. Kita yang menjalani, ya kita yang jalani gitu. Iya. Tapi ya Tuhan yang menentukan dan orang lain yang ngomongin. Oh, iya. Orang lain yang ngomongin. Itu sering kan. Kemudian terkadang orang lain tuh mudah sekali menilai sesuatu yang kita lakukan atau menilai diri kita menurut apa yang mereka lihat saja seperti itu. Padahal baru pertama lihat udah nilai kita. Iya. Mereka dengan mudahnya menjudge kita, menilai kita ya, menjudge kita. Juga ada suatu cerita. Di sini ada cerita ya yang disebutkan. Maksudnya ada seorang siswa ya, ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang di sekitarnya itu ngomongin dia. Jadi orang-orang berkata kepadanya bahwa ya dengan dia melanjutkan sekolah tersebut, maka itu akan berarti orang tua si anak itu, si siswa itu. Jadi menurut orang-orang tuh ya, kalau dia melanjutin ke sekolah yang dia pengen lanjutin itu, ya itu bakal berarti orang tuanya. Kemudian juga mereka bilang sekolahnya juga tidak akan selesai karena kekurangan biaya dari orang tuanya kan. Orang tuanya tidak punya biaya, dia mungkin orang-orang. Lalu juga ya penilaian-penilaian buruk lainnya oleh orang-orang itu. Juga di sini ada pertanyaan ya terhadap Anda. Jika Anda berada di posisi anak itu ya, lantas apa yang Anda lakukan? Ini pertanyaan pertama ya, atau mau dijawab dulu atau mau lanjut langsung? Langsung saja. Langsung ya? Ya, langsung saja. Saya bacakan dulu ya. Ya. Oke. Kemudian ya, jika kalian berada di posisi sebagai tenaga pendidik ya, nasihat dan motivasi apa yang akan Anda berikan kepada siswa tersebut? Baiklah, silakan dijawab. Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana jika saya diposisikan ke siswa tersebut, apa yang saya akan lakukan? Yeah. Mungkin yang pertama saya akan lakukan adalah membeli headset, terus memakainya dan tidak mendengarkan kata-kata mereka. Mungkin itu saja. Karena seperti yang kita tahu bahwa omongan orang itu kan ya sangat membuat kita tuh merasa gimana ya, batin kita tuh merasa aduh kok kayak gini kan omongan mereka tuh, padahal mereka tidak tahu kejadian di balik itu ya kan. Karena kan sebagai siswa yang apa tadi yang kurang mampu dia yang kurang mampu, yang sekolahnya di luar kota ya kan, dia memiliki keterbatasan dalam hal keuangan kan. Jadi kalau menurut saya ya tidak usah didengarkan, lakukan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan ya, anggap sebuah ocehan mereka itu menjadi motivasi bagi diri kita agar kita bisa mampu memberikan yang terbaik buat diri kita, buat keluarga kita, dan bisa membungkam apa yang orang-orang omongkan terhadap kita. Mungkin itu saja. Jadi intinya ya kita perlu percaya ke diri kita sendiri ya. Tidak perlu ya mempedulikan omongan-omongan yang itu bullshit semua. Iya. Ya. Untuk pertanyaan kedua ya kan, jika kita menjadi seorang pendidik, nasihat atau motivasi apa yang kita berikan kepada siswa tersebut ya? Kalau menurut saya
Saya tidak akan memberikan motivasi dan nasihat kepada mereka, tapi saya akan memberikan realita, lebih ke realita siswa tersebut. Ya, kalau mereka itu emang kurang mampu, kasarnya tuh miskin lah ya kan. Kasarnya tuh miskin ya, kalian tidak usah malu dengan kemiskinan tersebut, karena miskin kekayaan itu belum tentu miskin hati, belum tentu miskin pikiran kan. Nah, jadi menurut saya ya udah, kalau mereka bilang seperti itu, ya udahlah, nggak usah didengerin. Kalau saya sebagai tenaga pendidik, saya akan bilang ya, kau itu miskin kan, jadi terima apa adanya. Kau tuh harus buktikan bahwa kau bisa menjadi kedepannya akan menjadi lebih baik kan, ekonominya akan menjadi stabil kan, tidak kekurangan gitu. Mungkin itu saja. Saya dari apa yang saya simak tadi, sepertinya yang Anda sampaikan itu motivasi dan nasihat ya, bukan realita. Ya kalau Anda bilang seperti itu ya silahkan, tapi kalau menurut saya itu realita, bahwa kalian itu miskin itu. Ya, realita. Intinya dia harus menyadari realita dia kan. Iya. Dia tuh ya miskin itu. Iya, intinya tuh dia tuh miskin, dan dia harus buktikan bahwa dengan kemiskinan itu dia bisa melakukan sesuatu yang lebih terhadap orang-orang yang tahunya menjudge mereka aja gitu kan. Mungkin itu aja. Cukup panjang pertanyaannya, pertanyaannya tadi kan. Jika cukup baik jawaban dari Anda sudah menjawab pertanyaan secara baik. Ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana? Iya. Siap. Ya saya kira kan saya selalu siap ketika Anda menanyakan sesuatu. Tapi ini yang paling istimewa pertanyaan ini. Ya, baiklah ya, saya tanyakan. Di sini pada kehidupan Anda ya, kata-kata motivasi apa yang itu selalu menjadi alasan Anda untuk tetap semangat dan bahagia dalam menjalani kehidupan? Baik, silakan. Kata-kata motivasi, kalau dibilang kata-kata motivasi itu nggak tahu sih bisa dibilang motivasi atau enggak, tapi saya pernah mendengar beberapa quotes dari Bung Karno bahwa bermimpilah setinggi langit, jika kau jatuh maka kau akan jatuh di atas bintang-bintang. Saya selalu pegang omongan itu. Namun ada lagi beberapa kata-kata yang terucapkan oleh orang tua kan, bahwa ya kata kuncinya itu jujur sama percaya diri. Apa yang kalian lakukan dan pede kan, sama aja kan, jujur dan percaya diri. Itu menjadi kata-kata yang selama ini saya pegang dari saya sekolah, ketika saya SMA. Kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Kita juga harus jujur terhadap teman-teman dan guru di sekitar. Dan juga kita harus pede ketika melakukan sesuatu. Entah itu benar, entah itu salah di mata orang lain kan kita tidak peduli kan. Yang penting kita harus pede dalam melakukan sesuatu. Dan satu lagi kata-kata orang tua yang saya pegang itu, dimanapun kalian ya, dimanapun saya berada, mau di Indralaya, mau di mana kek, intinya tuh jangan lupa sholat. Itu aja. Karena seburuk-buruknya manusia itu pasti merasa tidak enak kalau dia tidak sholat gitu. Mungkin itu saja yang saya itu kata-kata. Nggak tahu sih itu menjadi kata-kata motivasi atau tidak. Tapi saya rasa itu motivasi karena jadi pegangan hidup Anda selama ini kan. Untuk kata-kata motivasinya ya sungguh luar biasa ya, kata-kata motivasinya. Padahal itu kata-kata yang ada di KBBI sebenarnya. Iya. Jujur, percaya diri, apa itu kan ada di KBBI kan. Iya sih. Tapi yang Bung Karno tadi itu termasuk motivasi. Cukup menggelegar kata-kata dari Bung Karno. Ya. Juga kata-kata dari orang tua Anda.
selalu bersemangat menjalani hidup dan tetap bahagia Iya. apapun keadaannya kan. Mungkin cukup ya diskusi kita pada hari ini. Sepertinya sudah cukup memakan waktu ya kan. Iya. Mungkin sudah tembus 20 menit. Mungkin lebih, setengah jam lebih mungkin. Iya, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, ya. Terima kasih sebelumnya untuk saudara Aji dan Aji. Iya, sama-sama Aji ya kan. Bedanya saya pakai D dan Anda tidak. Tidak kan. Terima kasih untuk waktunya ya. Iya, iya. Padahal Anda orang yang sibuk, Waduh, menyempatkan waktunya untuk duduk di sini. tidak apa-apa demi kemajuan pendidikan di Indonesia ya kan. Masya Allah. Baik, saya mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah dari saya ya. Juga kepada Allah kita mohon ampun. Baik, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.